Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang penyelesaian soal yang ditugaskan di pertemuan kedua bab kelarutan dan hasil kali kelarutan. Ini soalnya ya, ada 4 nomor soal. Oke, nomor 1. Tentukan kelarutan dari KSP. Nomor 1 yang ditanyakan kelarutan dari KSP. Nah, untuk menentukan kelarutan dari KSP, kita harus tahu dulu ada berapa jumlah ion dari larutan atau dari zat tersebut. Nomor 1A. PbSO4. Nah, oke. Kita analisis tanpa harus menguraikan. Kita bisa tahu berapa jumlah ionnya. Perhatikan, PbSO4 itu kalau terurai jadi Pb dan SO4. SO4 itu merupakan ion poliatom. Ini masing-masing jumlahnya 1. Pb-nya 1, SO4-nya 1. Nanti kalau dikuraikan, Pb koefisiennya 1, SO4 koefisiennya 1. Jadi jumlah ionnya 2. Ya, nomor 1A itu jumlah ionnya 2. Maka kalau 2 untuk mencari kelarutannya S sama dengan akar KSP. Akarnya akar pangkat 2. Tinggal masukkan sama dengan KSP-nya 1,6 kali 10 pangkat negatif 7 supaya bisa diakarkan sebagai hasil bilangan bulat. Geser buat jadi 16 ya. Kalau ini jadi 16 maka ini berubah. Kalau geser ke kanan 1 kali dikali 10 maka si pangkatnya dibagi 10 atau pangkat negatifnya bertambah 1 sehingga jadi 16 kali 10 pangkat negatif 18. Akar 16 itu adalah 4, akar 10 pangkat negatif 18 itu 10 pangkat negatif 9. Karena kalau pangkat diakarkan dibagi 2, kalau akar pangkatnya 2. Jadi jawabannya 4 kali 10 pangkat negatif 9 mol per liter. Kemudian nomor B. FeOH 3 kali. Ya, Fe-nya 1, OH-nya 3, jadi koefisien 1, 3 jadi 4. Maka jumlah ion dari FeOH 3 kali itu 4. Maka rumusnya S sama dengan akar pangkat 4 KSP per 27. Itu sudah dibahas rumus ini sama dengan KSP-nya dimasukkan 2,187 di soal kali 10 pangkat negatif 37 dibagi 27. Oke. 2,187 bagi 27 itu adalah 0,081 kali 10 pangkat negatif 7. Supaya bisa diakar pangkat 4 kan, itu rubah jadi angka 81. Gesernya 3 kali, 1, 2, 3 atau kali 1000. Kalau ini geser 3 kali, maka ini juga pangkatnya bertambah, pangkat negatifnya bertambah 3 kali jadi negatif 40. Sehingga jadi 81 kali 10 pangkat negatif 40, akar pangkat 4. Akar pangkat 4 dari 81. Nah, gini caranya, udah dibahas ini sebetulnya. Berapa angkanya kalau dipangkatkan 4 itu hasilnya 81. Kita coba saja dari angka 2, 3, 4. Kalau 2 pangkat 4 itu 16, bukan 81. Karena 2 kali 2 kali 2 kali 2 itu 16. Coba 3 pangkat 4 berarti ya. 3 pangkat 4 itu ngitungnya 3 kali 3 kali 3 kali 3 lagi. 3 kali 3 9 kali 3 27 kali 3 lagi 81. Ya, berarti akar pangkat 4 dari 81 itu adalah 3. Ya. Oke, berarti yang ini kalau di akar pangkat 4 kan, kalau pangkat gampang tinggal dibagi 4. Jadi negatif 40 bagi 4 negatif 10. Jadi jawabannya 3 kali 10 pangkat negatif 10 mol per liter. Nomor C, Ag2CrO4. Oke, perhatikan, Ag2CrO4 itu terdiri dari 2 ion. Ngitungnya 2 ion Ag, 1 ion CrO4. Awas, ion poliatom itu kalau tidak di dalam kurung, ion poliatom itu berarti jumlahnya 1. Kalau lebih dari 1 maka akan seperti ini. Kurung berapa kali? Ini jumlahnya 1. Ya. Jadi 2 tambah 1 itu 3. Jadi
N-nya sama dengan 3. Sehingga rumusnya S sama dengan akar pangkat 3 KSP per 4. Tinggal masukkan 1,08 kali 10 pangkat negatif 13 dibagi 4. 1,8 bagi 4. 0,27 kali 10 pangkat negatif 13. Supaya bisa di akar pangkat 3 kan itu jadi 27. Geser 2 kali. Berarti jadi 27 kali 10 pangkat negatif 15. Akar pangkat 3 dari 27 berapa angkanya? Kalau dipangkatkan 3 hasilnya 27, yaitu jawabannya 3. Karena 3 pangkat 3 itu 27 sama dengan 3. Nah, kalau pangkat negatif 15 tinggal dibagi 3 ya. Kali 10 pangkat negatif 5 mol per liter. Kemudian nomor D. SnOH 4 kali, ini jelas. Sn-nya 1, OH-nya 4. 1, 4 jadi 5 jumlah ionnya. Ya, ini. Ya, ini harusnya ini D ya. Ini nomor D harusnya. Ini rumusnya. Masukkan KSP-nya segini bagi 108. Sama dengan 1,08 bagi 108 itu 0,01 ya, angkanya sama 0,01 kali 10 pangkat negatif 55. Oke, gitu. Ini kali ini 0,01 itu 10 pangkat negatif 2 ya, jadi 10 pangkat negatif 57. Nah, ini 1 ya. Berapapun angkanya, kalau di akar pangkat berapapun ya, 1 di akar pangkat berapapun hasilnya akan 1. Maka tinggal ini saja. 10 pangkat negatif 57, akar pangkat 5 ya tinggal dibagi 5. Berarti negatif 57 bagi 5 itu 10 pangkat negatif 11,4 mol per liter. Itu nomor 1. Kemudian nomor 2. pH larutan jenuh PbOH 2 kali atau timbal 2 hidroksida pada suhu tertentu adalah 9 plus log 2. Hitunglah KSP PbOH 2 kali pada suhu tersebut. Ini yang ditanyakan KSP. Yang diketahui adalah pH. Kita akan merubah pH menjadi kelarutan karena ini larutan jenuh ya. Kita akan merubah pH menjadi konsentrasi OH-. Oke. pH jadi konsentrasi OH- karena PbOH 2 itu ada OH-nya. pH 9 plus log 2 dirubah ke POH dulu karena basa. 14 dikurangi pH. Ya, 14 dikurangi 9 plus log 2. 14 kurangi 9, 5. Negatif, positif, negatif. Jadi 5 min log 2. Oke, berarti kalau konsentrasi OH-nya berarti sama dengan 2 kali 10 pangkat negatif 5 mol per liter. Itu udah dibahas di asam basa. Kalau sudah ada konsentrasi OH-, kita tinggal uraikan PbOH 2 kali terurai menjadi Pb2 plus dan 2 OH-. Nah, posisi 2 kali 10 pangkat negatif 5 itu di bawah OH- ya, karena ini jelas konsentrasi OH-, molar atau mol per liter. Berarti di sini kita cari yang lainnya sesuai perbandingan koefisien. Nah, cari dulu Pb2 plusnya. Ini koefisiennya 1, ini 2 ya, berarti 2 dibagi 1 berarti 10 pangkat negatif 5 ya, atau 1 kali 10 pangkat negatif 5 karena dibagi 2 atau 1 per 2 kali ini. Ini juga sama. Oke. Untuk mencari KSP bisa dengan dua cara pakai yang rumus ya, cara cepat atau cara yang ditulis persamaan kesetimbangannya ya. Saya akan pakai cara cepat. Ini jumlah ionnya 1, 2, ada 3, berarti rumusnya KSP sama dengan 4S pangkat 3. Ini rumus mencari KSP dari kelarutan yang jumlah ionnya sama dengan 3. S-nya adalah kelarutan. Nah, posisi kelarutan itu di sini. Ya, ini kelarutannya 10 pangkat negatif 5. Berarti sama dengan 4 kali 10 pangkat negatif 5 pangkat 3. Jadi ngitungnya 10 pangkat negatif 5 pangkat 3 baru dikali 4. 10 pangkat negatif 5 kali 3 itu kalikan, kalau ada pangkat dipangkatkan dikali, jadi 10 pangkat negatif 15 ya, 4 tetap, jadi KSP-nya 4 kali 10 pangkat negatif 15. Kemudian nomor 3. Nah, kalau nomor 3 itu kebalikannya, KSP diketahui, yang ditanyakan adalah pH. Oke, berarti kalau LOH berarti basa, kita akan mencari konsentrasi OH-nya dari KSP. Nah, untuk mencari konsentrasi OH- dari KSP, berarti kita cari kelarutannya. Karena konsentrasi itu satuannya mol per liter, sama dengan kelarutan. Mencari kelarutan dari KSP. Jumlah
ionnya sama dengan 3 ya. Berarti mencari S-nya akar pangkat 3 KSP per 4 sama dengan 3,2 per 4. 3,2 bagi 4 itu 0,8 kali 10 pangkat negatif 17, rubah ke angka 8. Jadi 8 kali 10 pangkat negatif 18 ya. Akar pangkat 3. Akar 8 pangkat 3. Berapa angkanya kalau dipangkatkan 3 hasilnya 8, itu jadi jawabannya adalah 2. Jadi 2, kalau ini pangkat di akar pangkat 3 kan dibagi 3, itu negatif 6. 2 kali 10 pangkat negatif 6 mol per liter. Ini adalah kelarutannya. Kemudian uraikan LOH2 kali terurai menjadi L2 plus dan 2 OH min. Ini basa kuat misalkan ya. Ini contohnya basa kuat. 2 kali 10 pangkat negatif 6 sesuai perbandingan koefisien kita cari OH minnya. Ya ini tidak perlu. Ya karena OH min yang dicari. Ya tinggal kali 2. 2 per 1 kali ini. Ya kali 2. 4 kali 10 pangkat negatif 6. Kita cari POH-nya. Kalau OH min berarti cari POH-nya. Min log 4 kali 10 pangkat negatif 6 sama dengan 6 min log 4. Kemudian cari pH. pH 14 dikurangi POH sama dengan 14 dikurangi 6 min log 4. 14 kurangi 6, 8. Negatif negatif positif 8 plus log 4 jawabannya. Kemudian nomor 4. Pada suhu tertentu, KSP PbI2 sama dengan 4 kali 10 pangkat negatif 9. Tentukan massa PbI2 yang dapat larut dalam setiap 100 ml air pada suhu tersebut. Yang ditanyakan adalah massa, diketahui KSP. Oke, untuk mencari massa, rumusnya ini. Massa sama dengan mol kali massa molar. Nah, kita cari molnya. Karena ini KSP berarti mencari mol dari molaritas ya, atau dari kelarutan. Berarti mencari mol dari kelarutan atau molaritas itu sama dengan M kali Pi. Nah, volumenya sudah ada, kita tinggal mencari molaritasnya. Molaritas itu satuannya mol per liter, berarti sama dengan kelarutan. Berarti kita mencari kelarutan dari KSP seperti tadi ya. Ini jumlah PbI2 ya, jumlahnya ionnya 3, Pb1 I-nya 2, berarti rumusnya S sama dengan akar pangkat 3 KSP per 4 sama dengan akar pangkat 3, 4 kali 10 pangkat negatif 9 per 4, 4 per 4, 1, jadi 10 pangkat negatif 9, akar pangkat 3 ya, tinggal dibagi 3 sama dengan 10 pangkat negatif 3 mol per liter. Nah ini kelarutannya mol per liter itu sama dengan molaritas, masukkan ke sini. Kemudian dikali volume, karena ini mol per liter maka harus dirubah ke liter. 100 ml dirubah ke liter bagi 1000 itu 0,1 liter. Liter habis 0,1 kali 10 pangkat negatif 3. 0,1 itu 10 pangkat negatif 1 kali 10 pangkat negatif 3, jadi 10 pangkat negatif 4 mol. Ya, molnya 10 pangkat negatif 4. Atau 0,0001. Kita masukkan ke sini. Sama dengan 10 pangkat negatif 4 mol. Massa molarnya atau ml-nya diketahui 462 gram per mol ya. Molnya habis nanti gram. Nah, 10 pangkat negatif 4 kali 462 ya. Gampang ini, kali 10 pangkat negatif 4 itu sama dengan dibagi 10.000 ya. Bagi 10.000 itu geser koma 4 kali ke sebelah kiri. Ini kan posisinya di sini 1, 2, 3 ya, 3 itu 0,4, 4 0,0462, jadi jawabannya 0,0462 gram.